Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Haryanto. Saya di sini selaku PJ dari Pembangunan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah, dan juga saya Ketua DPC Orsid dan juga Dibra perwakilan dari Jombang. Untuk pembangunan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah ini dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di Jombang untuk pembangunan tahun ini kurang lebih informasi sementara kurang lebih ada 8 titik. Jadi 8 rumah yang akan dibangun. Untuk prosesnya ada beberapa kriteria. 1, tanah harus milik sendiri. 2, harus memiliki keturunan, dan juga dilihat dari faktor itu finansialnya, perekonomian bagaimana. Karena di sini untuk pembangunan kita memprioritaskan yang benar-benar layak, dan rumah yang ditempati memang sudah tidak layak untuk ditempati. Kita proses survei itu secara seperti sembunyi-sembunyi dulu, kita mencari informasi dari lingkungan terdekat di sekecamatan Kudu, dari setiap desa kita mencari informasi dengan tersembunyi. Dan pada akhirnya kalau kita bisa menentukan, kita bermusyawarah dan kita tentukan. Tapi untuk surveinya kita tidak terlihat, kita itu sembunyi-sembunyi untuk surveinya. Baru setelah digodok di organisasi di lingkungan di Kecamatan Kudu, baru kita resmikan. Kita tentukan yang mana yang layak untuk menerima. Kalau 1 tahun yang lalu rumahnya Bu Putia ini ambruk. Dan ini dari lingkungan sekitar 1 RT itu membangun rumah selayaknya saja, gitu loh. Jadi sebelumnya rumahnya orangnya sendiri itu sudah ambruk. Ini adalah rumah yang dibangunkan lingkungan sekitar, dan kita teruskan untuk kita bangunkan lebih layak lagi. Tetap dari nol juga ya, Mas? Iya, dari nol. Ini semua dari nol. Dari fondasi dan lain-lain itu dari nol. Karena rumah yang dahulu yang dibangun adalah dari kayu. Itu. Untuk tahun ini memang banyak tantangannya. 1, ini juga program di Toreko Sidikiyah di pusat itu juga sangat banyak program, dan juga kurang 20 hari dari sekarang juga ada agenda TTBH di Purwodadi. Jadi tantangan kita kalau bisa itu selesai sebelum berangkat TTBH ke Purwodadi. Itu tantangannya. Ya, karena ini adalah amanah dari Mursyid Toreko Sidikiyah untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita wujudkan untuk pembangunan, kita harus setiap tahun kita wajib bangun kalau di Kudu, karena itu wujud syukur kami untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita progres untuk pembangunannya. Untuk 1 hari kita paling tidak kita harus selesai sampai pondasi. Besok kita sudah mulai bisa naikkan bata ringan, karena ini target kami kalau bisa itu kurang dari 17 hari sudah selesai. Tapi itu target kami. Kalau tanggalnya ditentukan oleh Mursyid Toreko Sidikiyah tanggal 22 Juni itu, kalau kita merujuk sampai selesai pembangunan tanggal 17 Agustus ada 56 hari. Dan 56 itu diambil dari nomor rumah yang digunakan oleh Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di Pegangsaan Timur, nomor 56. Dari 22 Juni sampai 17 Agustus ada 56 hari. Karena keyakinan kami dari Mursyid Toreko Sidikiyah, Indonesia pasti akan menjadi kunci perdamaian dunia, superpower perdamaian dunia. Tapi kalau kita itu mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia, kita awali dari Toreko Sidikiyah untuk selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya negara ini tidak mengkufuri akan nikmat itu tadi. Ya, saya berharap ini diawali dari Sidikiyah saja dulu, dan harapan kami untuk semua organisasi-organisasi di luar sana,
kalau bisa seperti ini, seperti warga Toreko Sidikiyah untuk membangunkan rumah syukur secara cuma-cuma kepada kaum duafa, insya Allah angka kemiskinan di Indonesia ini pasti akan semakin sedikit. Harapan kami seperti itu. Untuk memang leading sektornya, kalau kemerdekaan, rumah syukur kemerdekaan ini ya tetap ditentukan dari Dibra karena ini bentuk santunan nasional. Tapi untuk pembangunannya ya kita ya doa ala jamaah di seluruh warga Sidikiyah di daerah masing-masing. Untuk sumber dana kita juga ada dari sodako spontanitas waktu kausaran 40 hari. Kita sebelum mengadakan pembangunan ini kita adakan kausaran 40 hari untuk satu juga untuk secara sarana spiritual dan juga untuk penggalian dana dari spontanitas itu lumayan banyak. Dan kalau untuk lain-lain ya ada dari sodako pribadi untuk material dan lain-lain. Dan kalau untuk dana yang dianggarkan kurang lebihnya setiap tahunnya itu kurang lebih sekitar 120 juta untuk satu rumah syukur. Untuk ukuran ini 4,5 kali 10 meter, jadi tipe 45. Sebenarnya yang ditentukan dari Dibra tipe 36, tapi di sini karena ada sesuatu hal kita mungkin dari dana juga ada, jadi kita lebihkan sendiri dari daerah. Tapi kalau dari program memang kalau bisa itu tipe 36. Ruang tamu ada, ruang kamarnya ada 3, ruang tamu, ruang tengah, dan juga dapur dan kamar mandi. Kalau kami selama ini ada perabotannya seperti kasur dan lain-lain, ya kalau bisa setiap tahun kita tingkatkan, barangkali bisa nanti televisi dan lain-lain, tapi itu belum bisa memastikan. Itu kita lihat secara kondisional saja dulu dalam akhir pembangunan. Ya.